Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Untuk itu, apa saja sih yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama yaitu bagaimana sih pengertian dari bangun ruang? Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari bangun ruang? Kemudian bagaimana sih sifatnya bangun ruang tersebut? Nanti akan kita pelajari ya. Namun belajar kali ini dijamin anak-anak akan lebih semangat lagi loh. Mengapa? Karena kita akan belajar materinya dengan menggunakan augmented reality. Jadi apa sih kelebihan dari pembelajaran kita kali ini anak-anak? Tentunya dalam belajar anak-anak akan lebih bermakna jika kita bisa menggabungkan gambar yang hanya biasa ada di buku ataupun contoh-contoh yang ada di buku sehingga bisa muncul seperti benda nyata. Nah, penasaran bukan? Makanya kita simak dulu video pembelajaran hari ini. Bangun ruang adalah suatu bangun yang bentuknya 3 dimensi, yaitu memiliki ruang, volume, dan isi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya mempunyai 2 dimensi. Jadi, di bangun datar tidak mempunyai ruang, volume, ataupun isi seperti bangun ruang 3 dimensi ya. Contoh dari bangun ruang antara lain ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Bangun ruang bisa terbentuk karena adanya gabungan dari beberapa bangun datar loh. Untuk balok nih ya, merupakan gabungan dari beberapa bangun datar, yakni persegi dan persegi panjang. Sedangkan kubus terbentuk dari gabungan beberapa persegi. Apa saja sih contoh-contoh dari bangun ruang yang ada di sekitar kita? Di sini sudah jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita belajar menggunakan augmented reality. Baiklah, untuk berikutnya yaitu kita akan menggunakan media augmented reality. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita buka dulu Play Store. Ya. Setelah itu kita ketikkan di sini yaitu augmented ruang seperti ini. Kemudian di sini tampilannya ada banyak sekali ya. Kita akan memilih yang paling atas yaitu augmented reality bangun ruang yang paling atas. Nah, jika kalian belum mendownload, klik aja download ya. Bagi yang sudah tinggal buka saja, oke? Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada 4 pilihan di sini, mulai, download, cara menggunakan, dan keluar. Maka yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita download terlebih dahulu ya. Kita klik download. Nah, di sini ada cetak marker. Nah, kegunaan dari sini nanti, di sini nanti ada 2, yaitu yang pertama jika kita menggunakan 2 buah handphone, maka kita bisa mendownloadnya di HP satunya lagi. Namun, supaya lebih mudah dan praktis, dengan menggunakan cukup 1 buah handphone, maka kita nanti akan mencetak marker ini tadi ya. Mencetak ini berupa lembaran kertas, oke. Kemudian yang pertama kita akan belajar dulu jika kita menggunakan 2 buah handphone. Maka yang satu handphone saya sudah saya download cetak marker seperti ini, oke. Setelah itu kita akan coba mulai. Ya, kita akan coba mulai. Handphone yang sudah terdownload tadi kita sorot seperti ini. Bangun yang kita inginkan. Misalkan saya akan belajar tentang kubus dulu. Nah, di sini anak-anak tentunya akan lebih senang ya. Oh, kubusnya bisa keluar seperti ini ya.
kubusnya akan keluar seperti ini, seperti bentuk asli. Kubus di sini bisa kita pegang loh. Misalkan seperti ini, coba. Ya, coba seperti ini. Ya, kita bisa pegang seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, anak-anak tentu suka kan? Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada 6 pilihan yang nanti bisa kalian gunakan. Rumus, jaring-jaring, sudut, hitung, rusuk, dan sisi. Kita coba dulu yang pertama ya, rumus. Nah, kita klik rumus. Di sini ada luas kubus. Bagaimana rumusnya? Di sini sudah muncul ya. Luasnya yaitu 6 kali sisi. Nah, di sini anak-anak akan mudah sekali dalam belajar. Kemudian juga ada volume kubus ya. Di sini rumus volume kubus yaitu sisi pangkat 3 ataupun sisi kali sisi. Anak-anak akan lebih senang kan jika belajarnya menggunakan media seperti ini ya kita. Nah, sekarang kita coba jaring ya. Jaring-jaring ya. Nah, akan muncul seperti ini tuh. Jaring-jaringnya akan nampak ya. Itu alasnya, itu tutupnya, itu sisi-sisinya ya. Kemudian coba kita hitung. Nah, belajar hitung ya. Hitung, di sini volumenya tadi sudah tertera, rusuk pangkat 3. Kemudian luas permukaannya 6 kali rusuk kali rusuk. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita misalkan bagaimana berapa gitu, terserah kalian. Misalkan kita rusuknya 6. Oke, ketikkan 6, kemudian oke. Nah, di sini ada 2 pilihan yaitu volume dan luas permukaan. Coba kita cari dulu yang volume. Nah, hasilnya akan muncul yaitu volume dari rusuk kubus 6 yaitu 216. Kemudian luas permukaan, coba kita coba. Hasilnya yaitu 216. Kemudian yang volume tadi luas permukaan ya. Kemudian coba kita ganti 5. Oke. Volumenya 125, luas permukaannya 150. Cukup mudah bukan? Kemudian kita akan kembali. Kita akan menunggu dulu. Memang agak lama. Nah, kemudian coba kita misalkan ingin yang tabung. Ya, kita soroti dulu di bagian tabungnya ya. Kita sorot dulu di tabungnya. Nah, tuh kan muncul seperti tabung sungguhan dari yang semula hanya gambar di handphone, namun jika kita menggunakan augmented reality ini akan seperti nyata tuh, tabungnya seperti keluar ya, tabungnya seperti keluar. Oke, tabungnya seperti keluar, bisa kita pegang seperti itu. Nah, coba kita soroti lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hitung. Coba kita hitung dulu. Nah, di sini. Ya, volumenya di situ ada cara mencari volume, luas selimut dan luas permukaan. Kemudian kita coba misalkan berapa sih jari-jari yang kita inginkan. Coba kita akan memasukkan jari-jarinya 9 ya. Oke. Kemudian tingginya dari tabung ini berapa? Misalkan kita 10. Oke. Sekarang kita cari volume. Hasil volumenya berapa? Kita klik. Oh, jadi hasilnya 2543,4. Kemudian luas selimutnya ketemunya 565,2. Kemudian luas permukaannya ini. Nah, dari sini semua akan menjadi lebih mudah. Oke, kita kembali jika kita ingin belajar lagi yang lainnya. Memang agak lama ya. Kemudian misalkan kita akan memilih 5 segi 4 ya, 5 segi 4 coba kita sorot dulu 5 segi 4 kita. Nah, seperti itu tuh 5 segi 4. Kita lihat jaring-jaringnya misalkan ya, kita klik jaring-jaring tuh, jaring-jaringnya akan terbuka seperti itu ya. Jadi jaring 5 segi 4 itu terdiri dari 1 buah persegi yang ada di bawah dan 4 buah segitiga yang bisa menutup seperti itu. Jadilah sebuah bangun limas. Kemudian kita misalkan kita cari sisi, bagaimana sih sisinya gitu. Memiliki 5
sebuah sisi tuh bisa terbuka kan, anak-anak bisa tahu tuh, oh yang kanan merah 1, kemudian yang kiri 1, 2, ada yang pink, ada yang kuning, dan ada yang hijau. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 buah sisi. Kemudian sudut, nah tuh kan. Jadi di poin-poin warna ungu itu adalah titik sudut dari 5 tersebut. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Dari sini anak-anak bisa hitung loh. Ada 1 yang di atas, samping kiri ada 2 jadi 3, samping kiri lagi ada 2 jadi 5. 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Oke, kemudian kita cari rusuk. Coba kita cari rusuk dulu. Rusuk. Tuh rusuknya seperti itu ya. Yang merah-merah itu kelihatan. Ada berapa? 1, 2. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Oke. Sekarang misalkan kita mau yang balok ya. Kita coba dulu yang balok. Nah, lah tuh kan. Jadi baloknya bisa muncul. Nampak seperti asli, seperti nyata tuh. Bisa kita lihat dari sebelah kanan. Seperti itu. Kita lihat sebelah kiri seperti itu. Nampak seperti bangun balok asli ya. Sebentar, kita fokuskan dulu lah. Coba di sini kita mau lihat jaring-jaringnya ya. Coba kita klik jaring-jaring, tinggal klik aja. Anak-anak jadi lebih mudah kok. Tuh kan. Tuh bisa terbuka. Jadi jaring-jaring balok terdiri dari 6 bentuk persegi panjang seperti itu. Itu ada alasnya, itu ada tutupnya seperti itu ya. Kemudian jika jaring-jaringnya sudah, coba kita lihat sisinya ya. Kita lihat sisinya tuh bisa terbuka seperti itu. Jadi anak-anak lebih mudah. Oh, sisi dari balok seperti itu, jumlahnya sekian ya. Kemudian rusuk. Tuh yang merah-merah itu adalah rusuknya ya. Anak-anak bisa hitung sendiri. Kemudian coba kita hitung. Di situ sudah muncul semua bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan dari balok tersebut. Jadi volume di situ yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Di sini jika kita mau mencari volume, kita bisa isikan sesuka hati kita, berapa panjangnya, berapa lebarnya maupun tingginya. Coba ya, kalau panjangnya misalkan kita mau 8, oke, kemudian lebarnya 3, bisa, kemudian tingginya 2 aja, oke, bisa. Jika kita mau mencari volume dengan panjang, lebar, dan tinggi yang sudah kita tentukan tadi, kita klik volume, hasilnya nampak yaitu 72, oke. Mudah sekali bukan? Kemudian luas permukaan sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah panjang kali lebar. Coba kita klik luas permukaan. Oh, hasilnya adalah 144. Dari sini anak-anak belajarnya lebih mudah karena ada media yang sangat membantu. Oke, misalkan kita kembali, yuk. Tunggu, memang agak lama ya. Nah, di situ misalkan kita mau yang kerucut aja, coba kita cari yang kerucut. Kita arahkan. Tuh kerucut, bentuknya seperti itu. Kerucut seperti muncul kan? Seperti nyata kan? Nah, di situ caranya juga sama. Jika kita mau mencari rumus, jaring, sudut, hitung, rusuk, sisi, tinggal mengklik saja. Sangat mudah. Oke, dari sini bagi Bapak Ibu jika ingin menggunakan ini cukup mudah. Misalkan nanti kalau kita sudah belajar di sekolah lagi ya, kita bisa menempelkan di sudut-sudut ruangan yang ada benda ataupun bangun yang sesuai dengan misalkan kerucut. Apa sih yang sesuai dengan kerucut? Nanti anak-anak bisa mencarinya di sini lewat handphone. Kemudian jika di rumah anak-anak juga lebih mudah menggunakan augmented reality ini. Oke, dari sini kita cara berikutnya yaitu jika kita sudah mencetak markernya. Caranya sama, kita tekan mulai. Tinggal kita sorot saja nanti bangun ruang yang ingin kita amati. Sebentar menunggu.
Nah, seperti ini. Kita tadi sudah mencetak seperti ini. Kemudian akan nampak seperti ini. Tuh, kubusnya kelihatan. Sama saja. Tapi cara yang kedua ini sangat memudahkan anak didik kita saat belajar di rumah ya. Tuh kubus. Kemudian kita coba bola. Kita arahkan. Kita sorot. Anak-anak tentunya akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Kemudian kita coba tabung, kita sorot tabung. Nah, tabungnya akan keluar. Ya. Kemudian seperti ini, pilihannya juga sama, tadi ada 6, di sini ada rumus, jaring, sudut, hitung, rusuk maupun sisi. Caranya sama saja. Tapi cara yang kedua dirasa lebih efektif ya. Begitu juga untuk gambar-gambar berikutnya yang sudah kita cetak tadi, kita tinggal sorot saja. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.